Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para santri dan santriwati Luqmanul Hakim, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bersua, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersama-sama di ruangan ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat insyaallah, dalam kondisi untuk bersama-sama mengamalkan perintah Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam urusan-urusan kebenaran dan saling mengingatkan dalam urusan-urusan kesabaran. Kenapa kok begitu? Karena kebenaran itu cuma dari Allah. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kamu menjadi pribadi-pribadi yang mumtarin, yang ragu. Karena sekarang ini adik-adik remaja yang dimulakan Allah, banyak umat Islam tapi nggak kenal Islam. Maka Muhammad Iqbal, seorang cendekiawan Islam, cendekiawan Muslim dari Mesir, mengatakan, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bal Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu tinggi, gak ada yang lebih tinggi daripada Islam, tapi banyak umat Islam tertutup sama Islamnya sendiri. Islam Muslim tapi gak kenal Islam. Kemarin ada seorang cewek di Facebooknya, masih SMP, niatnya bagus, ingin kasih selamat kepada bapaknya yang ulang tahun. Ada foto bapaknya, terus kemudian ada captionnya, bapakku, ayahku, selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur. Aku doakan, Allahumma barik lana fima rozakana wa qina adzabannar, ya. Doa apa itu? Doa mau makan. Bapaknya ulang tahun mau dimakan. Banyak yang namanya Muhammad tapi nggak bisa sholat. Banyak yang namanya Fatimah tapi nggak bisa baca Quran. Ini kondisi kita. Teman-teman kalian mungkin yang sekolah di pondok, suruh sholat nggak mau sholat. Sholat subuh jam 6. Sholat subuh le, boten sahabat. Lah ngopo? Pun jam 6 malaikate wis mulih. Ya. Banyak umat Islam tapi nggak ngerti Islam. Mandi besar nggak tahu. Kowe bareng apa mas? Mandi besar. Mandi besar itu mas. Sing penting ciduke besar. Embere besar. Nek ngono nyemplung sungai wae mas, besar kabeh. Ini kondisi kita, teman-teman yang dimulakan Allah, bahwa Islam itu ada di Indonesia, iya, tapi ternyata banyak umat Islam nggak kenal sama Islam. Makanya tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, kalian sekolah menuntut ilmu di pesantren supaya apa? Nanti jadi orang-orang yang ngajak umat Islam supaya lebih kenal Islamnya lagi.
Makanya anak muda itu godaannya berat. Yang cowok-cowok ini godaannya Fires, Mobile Legend, lungguhe silo ning jero kamar, lungguhe silo nganggo peci, nganggo koko, nganggo sarung, dipikir-pikir. Ibumu wis alhamdulillah anakku saklore mondok dikir terus ya. Ya rong parani Masya Allah bae kowe ngegame to ya. Posisine bodoh ya. Sementara muslimah kita dihajar dengan budaya Korea ya. Ngaji ora nangis, giliran nonton Korea nangis. Ditekoki mboke kowe nangis ngopo? Ceritane apik, mboten Bu. Lah kok nangis? Kula ora ngerti artine. Ora ngerti artine seneng ya. Maka adik-adik sekalian, tugas besar kita adalah dakwah, ngajak orang baik sebisa kita. Karena apa? Kita menyesuaikan kebutuhan dari orang yang kita ajak ngomong. Kamu punya teman pacaran, didakwai. Rasa pacaran, koncomu jawab, ora mudeng pacaran ini penak. Urung tau pacaran to, urung mulane pacaran, ya. Malah dikon pacaran. Pacaran anak santri beda, cintaku padamu seperti hukum nun sukun. Tapi mas maksudnya gunah, ya kan? Mendengung, ya. Mari kita pacaran dengan kita buka bersama dengan basmalah bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tangannya, astagfirullah. Maka kita doakan yang hari ini, pagi ini, di ruangan ini yang masih punya pacar, kita doakan supaya pacarannya putus, amin. Ya. Nan lagi sing di pacar langsung nyileh HP Ustadz, kirim SMS, kirim WA, Dek, atas nama Allah kita putus lo gue. Mari kita tutup pacaran kita dengan kafaratul majlis bersama-sama. Banyak cewek ditanya, Mbak pengen apa? Pengen pacar Ustadz. Yang apa? Yang solih Ustadz. Anak solih gak pacaran. Orang kalau pacaran tuh pikirannya udah kesita ke situ semua. Sholat Allahu Akbar, maca ndonga ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus menuju rumah si dia. Ya. Berat. Yang cewek juga gitu, mau ke Pondok Luqmanul Hakim, SD pacaran, ya Allah, SD pacaran manggilnya sudah Umi Abi. Abi, aku ke pondok dulu ya. Iya Umi, aku juga mau beli permen nih, ya kan? Maka yang diserang kepada kalian agar gak berpikir tentang Islam, dikasih banyak hiburan, salah satunya dengan percintaan. Hampir semua produk-produk, baik itu sinetron, baik itu lagu, baik itu film, semuanya bicara cinta. Akhirnya cowok-cowok yang harusnya menjadi seorang perwira gagah perkasa membela Islam, sekarang menjadi cowok yang dikit-dikit baperan, ngulati hutan nangis. Duhai rintik-rintik hujan, bawalah rinduku bersama seluruh aliran airmu. Akhirnya jadi kayak gitu. Makanya saya minta kepada kalian para santri fokus. Fokus apa? Belajar jadi seorang dai.
Fungsi seorang anak muda itu 3. 1, apa? Dia menjadi penerus kebaikan dari orang-orang tuanya. Cek di rumah kamu, bapak kamu biasanya apa? Membantu apa untuk Islam? Ibu kamu biasa membantu apa untuk Islam? Jadilah kalian penerusnya. Bapak kamu biasanya muadzin, Mas. Kalau yang adzan bapak kamu, Masya Allah, penuh masjid. Adzan subuh jam 10 awan. Sekarang kamu yang lanjutkan, Pak, yang adzan saya, Bapak di rumah saja. Atau Bapak nggak usah adzan, nanti Bapak yang makmum saja, yang adzan saya. Saya adzan kamu, suaranya bagus, mic-nya jadi keren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai jamaahnya gumun nih, sorry, jos tenan nih. Kok adzan bisa apa tadi? Nggih, Pak D. Oh, berarti untuk mikir lambemu. Nggih. Mbak, ibu kamu seorang guru ngaji di rumah di kampung, kamu yang lanjutkan. Rumah kamu pasang MMT, Gria Quran. Yang belum baca Quran, nggak bisa baca Quran, belajar sama saya gratis. Masya Allah. Lanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Orang tua kita suka silaturahmi, datang ke rumah saudara, lanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Orang tua suka sedekah, lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang sama. Jadilah penerus orang-orang yang sudah merintis kebaikan di kampung kita. Butuh apa nih masjid saya? Butuh tenaga, butuh pikiran, butuh dana. Kalian gunakan terbaik. Kenapa? Kalian itu anak-anak Gen Z. Otaknya lebih cerdas daripada generasi sebelumnya. Generasi mbah-mbahmu itu namanya generasi baby boomers, lahir setelah pengeboman Hiroshima Nagasaki sampai tahun 79. Boga Android malah nggo telenan. Iki telenan tondo, ya kan? Generasi setelahnya adalah generasi milenial. Ibu-ibu, bapak-bapak kamu pakai Android, separuh dia kena internet, separuh enggak. Makanya apa? Biasanya bapak ibu kamu medsosnya adalah Facebook, tempat untuk naruh foto. Halal bihalal, cekrek ya, titip ya Facebook ya. Bapak ibu kita mainnya Facebook, sementara kalian mainnya Instagram. Maem foto cekrek, hashtag makanan halal, hashtag halal makanan, hashtag makanan dan halal, hashtag ya. Makanan, minuman, hashtag minuman dan makanan ya. Diolak-walik ya. Mbak-mbak ngaji tinggo story ya. Yang pojokan, yang dhuwur karpet, yang masjid foto mbak cekrek ya. Tulisi caption ya, cinta itu sederhana, cukup membaca bait-bait dari Allah. Woi, bareng diprotes koncone, "Maaf Mbak, Qurannya kebalik." Ya kan? Oh iya, kebalik. Pas tak foto ya. Kalian lebih cerdas untuk apa? Membantu Islam. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Konteksnya apa? Konteksnya kita menolong Allah menjadi pribadi yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Makanya cowok keren, cewek keren pantang untuk berbuat syirik. Ujian dikei bapakmu setut ikat pinggang wono resletine dibuka tulisan Arab. Gue apa iki Pak? Nggonen. Ben apa Pak? Ngene jawab ujian to le. Misale kowe jawab A, jawabane C, petelotmu mencelat ning C. Wah, suwanger ya. Dengan kekuatan setut ya. Makanya kesyirikan ini di usia-usia kalian harus dibasmi. Anak muda itu nggak boleh syirik.
Padahal sekarang apa? Tontonan kalian adik-adikmu itu neng TV tontonannya apa? Jangan panggil aku anak kecil paman, ya. Ya. Biar zaman saya, zaman Ustaz itu naik pohon nggak berani turun, miduk le, rawani mas, miduk rawani, Bismillah sih, Bismillahirrahmanirrahim, miduk isi rahsi, dua berjol. Ya udah apa-apa, ini kan Bismillah, ya. Ada cah ini, miduk le, mau Bismillah, mau, lah terus dengan kekuatan Krishna, ya. Krishna sopo. Anak muda nggak boleh syirik. Misalnya ada lirik lagu, ku mencintaimu lebih dari apapun, nggak boleh, ya. Karena mencintai orang itu nggak boleh melebihi apapun. Yang melebihi apapun itu cinta kepada Allah. Maka kalimat-kalimat lagu-lagu sekarang itu nggak boleh asal kita nyanyikan. Aku tahu duwe bayangan. Sune awake dhewe omah-omahan, aku maca Quran. Diganti, aku maca Quran sarungan. Ojo, aku maca Quran sarungan, kowe blonjo dasteran yo ojo. Ya. Blonjo dasteran panumu ketok kabeh. Aku maca Quran sarungan, kowe blonjo jilbaban. Ya, itu kan pas. Makanya yang punya potensi-potensi suaranya bagus, gunakan untuk adzan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung gini mak perinting, ya kan? Ya, suara bagus dipakai untuk ngamen di bis, jreng sing maringi tatungake slamet, sing boten maringi tatungake mumet, sing edok-edok turu tatungake slamet ning sithik wae. Tatungake slamet sithik wae. Maka jadi apa? Penerus kebaikan. Makmurkan masjid kita tuh. Masjid kita tuh Masya Allah banyak yang sepi. Kenapa? Fasilitas masjidnya nggak sebagus mall-mall di kota besar. Kalian kalau ke mall, masuk ke gedung bioskop, nonton bioskop, karpetnya itu tebel. Set enak mlebu ning masjid klosone muanti dienggo sujud itu langsung buathuk muireng, ya kan? Dari serat-serat tok nih. Di mall itu Masya Allah. Kalau ngasih pengumuman tuh gimana Pak? Dung tong tong teng. Kepada pemilik mobil berwarna putih, tolong pindahkan mobil Anda karena mobil Anda masuk selokan, ya kan? Tapi coba kalau kita ke masjid, Masya Allah beberapa masjid itu kasihan banget, baru dipakai sholat aja Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teruskan kebaikan-kebaikan yang sudah ada, ya. Coba cek, ngapain Thomas? Kalau sekarang anak muda nggak pernah ke masjid, kok nggak ada yang di masjid? Ada yang di perempatan-perempatan main HP. Sebab di masjid itu bapaknya galak-galak, takmirnya itu ngeri-ngeri. Tatap mata saya. Coba kalau kita ke mall tuh, wes disambut sama mbak-mbak itu pakai selempang di depan pintu, pintunya buka sendiri. Kita masuk mall, selamat datang kakak, ya kan? Kamu pernah Jumatan pintu masjid buka sendiri?
Terus takmir yang ngarepan, selamat datang kakak. Mungkin sholat sunnah kakak, kontra infak kakak. Ada. Ya, nggak ada tuh. Ya. Woi rame, segini. Sesuatu rasanya masjid lagi. Oke pak. Karena usia-usia seumur kamu banyak yang masih rame. Imamnya udah takbir, Allahu Akbar, sirat-siratan. Nanti kalau imamnya lama itu imamnya mulai cekat di foto cekrek di story, ojo salat karo imamnya gitu suwe, ya kan? Maka adik-adik sekalian, menjadi penerus itu butuh bekal. Bekalnya apa? Ilmu. Maka jadilah pribadi yang rakus sama ilmu. Jadi pribadi yang haus. Selalu kosongkan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu baru. Kosongkan gelasnya. Biar apa? Ketemu orang baru, dapat air yang baru. Jangan membatasi diri untuk urusan ilmu. Makanya kalau pengen jadi penerus, ustadz-ustadz kalian ini harus ada penerusnya. Makanya apa? Kita butuh ilmu. Maka ketika seorang sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seorang Arab Badui, wahai Ali, mana yang lebih bagus, ilmu apa harta? Sampai 11 pertanyaan. Jawabannya apa? Ilmu. Kenapa kok ilmu? Ilmu warisan Nabi, harta warisannya Qarun. Lebih bagus mana? Ilmu sama harta? Ilmu. Kenapa? Lebih bagus ilmu. Ilmu itu akan menjagamu. Tapi kalau harta harus kamu jaga. Lebih bagus mana? Ilmu apa harta? Lebih bagus ilmu. Kamu punya banyak ilmu, temenmu banyak. Kamu punya banyak harta, musuhmu banyak. Sampai 11 tuh pertanyaan. Maka kita tuh lebih rakus sama ilmu daripada sama yang lain. Maka buka YouTube kalian, cari ulama-ulama di YouTube. Apa yang mereka bahas, ambil yang baik. Buka buku kalian, baca majalah kalian, dengarkan kajian-kajian. Supaya apa? Supaya kita itu dapat bekal banyak. Seorang berilmu yang tidur lebih ditakuti setan daripada seorang ahli ibadah yang sedang sholat. Makanya orang yang punya ilmu itu Masya Allah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Maka kalau kalian hari ini masih SMP, masih SMA, punya cita-cita itu himmatul mulk. Cita-cita saya itu cita-cita raja. Sekolah itu jangan cuma mas, pagi lanjut tinggi, wah sekolah ini terserah takdir Allah mawon pak. Saya itu prinsipnya seperti air mengalir. Ojo ngono mas, seperti air mengalir. Ketahuilah bahwa semua itu air mengalir pasti keselokan. Ya? Habis ini kemana mas? Saya pengen cari beasiswa Ustadz. Kalau saya sudah SMA selesai di Luqmanul Hakim, saya mau minta informasi ke Ustadz, ada beasiswa nggak buat saya? Oh ada, di mana? Sudan. Berangkat, Bismillah. Di Sudan itu, kalau yang pada cerita karena dia Afrika, itu nggak semewah ketika orang kuliah di Madinah, di Makkah, di Saudi, di Riyadh, beda. Di sana itu kalau teman saya cerita bawang bombay, tahu bawang bombay ya? Itu dimakan tuh persis kayak makan apel, kremus. Bawang bombay. Tapi Masya Allah, semangat mereka untuk belajar Islam itu bagus. Mau kemana? Saya pengen keluar lagi, nyari beasiswa ke Mesir, nyari beasiswa ke Sudan, nyari beasiswa ke Pakistan, nyari beasiswa ke Madinah. Bismillah. Raketang engkau ternyata takdirnya nggak sampai sana. Yang penting kita punya niat dulu. Mbak juga gitu. Lulus SMA kemana? Ayo lemes. Pulang ini dilamar pak. Ya. Wong wedok ini kudu ngompok. Enggak gitu. Ambil posisi peran supaya kalian jadi ulama-ulama perempuan. Kita itu kekurangan ulama perempuan. Jadi cita-citanya tinggi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita prasangkanya jelek sama Allah, ya Allah sesuai prasangka kita. Hari ini mungkin kalian masih
usia seperti ini, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi harus punya cita-cita itu. Makanya remaja yang dimulakan Allah, boleh kita nggak punya harta, boleh kita nggak punya pangkat dan jabatan, tapi jangan sampai kita nggak punya cita-cita. Cita-citanya harus tinggi. Makanya kalau pas di kelas jangan salah doa. Ning jero kelas kuwi, Mas, Mbak, doanya apa? Robbi zidni ilma warzuqni. Jangan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lungguh, ngene ya wis. Aku mau ngimpi sekolah, ya kan? Nyatku sekolah tapi turu, ya kan? Cita-citanya yang tinggi. Dan apa? Yang cowok-cowok, bahu kita itu dibikin lebih gede daripada muslimah-muslimah. Kenapa? Karena kita siap menanggung beban. Laki-laki itu siap untuk berjuang. Ojo lagi-lagi itu cengeng. Neng kamar, neng pojokan, enek cah siji nangis. Nangisnya wong mendelep ya. Koncone teko, kowe ngapa? Aku kangen ibuku. Sing teko melu nangis aku iya. Loro. Wong telu tekone nangis, papat terus suwe-suwe nangis berjamaah, ya. Laki-laki itu tegar dong. Kalau cuma kangen, laki-laki itu jangkaunya panjang. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan, merantaulah kalian agar kalian tahu saudara kamu tuh banyak. Dolano sing atuh, ben ora baperan, sithik-sithik ngambek. Nek liburan ning omah isine gur nesu tok. Karo mboke nesu mlebu kamar, banting lawang. Duh. Apa kowe nesu? Telung dino, telung wengi ra metu. Pak anake dhewe nesu lho, Pak, ra metu. Ra mangan, ra ngombe. Nduk ora mangan, mboten, ra ngombe, mboten. Ngopo? Nesu. Iku mati lho nduk ben. Biar dibuka lawange, duer, buah neng kamar neng aku agalon karo cemilan kayak banget ya kan. Pantesan ra metu-metu. Ya. Laki-laki itu dadanya dibikin bidang, baunya dibikin kuat, lebih lebar. Kenapa? The shoulder to cry on. Iya. Yeah. Tempat bersandar istrimu kelak. Yeah. Soalnya cewek itu cengeng, sidik-sidik nangis, seneng yo nangis, sedih yo nangis. Dek, apa Mas? Tak kei cincin ya. Kowe ngopo nangis? Aku ora tau kei cincin iki, Mas. Aku dikei gelang bapakku pisane karet. Nangis. Tapi nanti besoknya juga nangis. Lu nangis ngopo? Cincinnya hilang, Mas. Ya kan? Oleh cincin nangis, kehilangan cincin yo nangis. Makanya adik-adik teruskan kebaikan. Di saat yang lain cowok-cowok seusia kamu tuh mikirnya apa? Trek-trekan. Mbak motor ora trimo ngene no, Mas. Mengkurep. Ya. Kamu belum tahu ya? Trek-trekan mengkurep. Banyak itu di internet kamu cek itu. Ya. Motornya gini. Ya. Motor Satria yang lawas tumpak 2 tak. Ya. Ya, motornya kan pakai persneleng ya. Disualip karo sing ranggo persneleng. Di saat yang lain seusia kamu mikirnya trek-trekan. Isi kepala kita itu dengan mikir umat ini masjid kok sepi ya, gimana caranya bikin rame ya? Ya, diobok.
anak-anak TPA dikerahkan. Susah loh mas ngajak anak-anak seusia kalian untuk pergi ke masjid itu, ya. Makanya mbak-mbak juga gitu. Yang lain mungkin mikirnya itu tentang artis-artis Korea, ya. Maka kita doakan ya Mbak, Mas, kita doakan santriwati kita yang mungkin hari ini masih menyukai atau menggemari atau ngefans sama orang-orang Korea, kita doakan segera bertobat, amin. Soalnya senengane sing rambutnya dawa-dawa ning ngarep kabeh ngono kae. Nek omongan dadak dibuka kaya korden opo. Ya. Jadilah penerus kebaikan. Kalau hari ini mungkin kalian sekolah di Luqmanul Hakim, next 5 tahun, 10 tahun, Ustaz, saya mau mengembara ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, nanti saya akan bikin cabang Luqmanul Hakim di sana. Amin. Ya. Jadi jangan punya cita-cita rendah. Saya pernah baca ya satu tulisan menarik tentang seorang misionaris. Kamu tahu misionaris ya? Misionaris itu orang yang menyebarkan agama Kristen. Itu sampai giginya itu ya. Dia masuk ke suku pedalaman agar orang-orang di suku pedalaman itu ikut agama Kristen. Dia rela belajar agama setempat sampai menghafal kamusnya. Sampai akhirnya ditemui kepala sukunya, Pak, saya pengen Anda masuk ke agama saya. Pokoknya kalau tak ceritani memang rotok menjijikkan ya, kalian bisa nggak doyan makan ya. Akhirnya kepala suku itu, saya ada syarat nih, kalau syarat ini kamu ambil, semua suku saya masuk agama kamu. Syaratnya apa Pak? Akhirnya kepala suku itu memasukkan jarinya ke dalam rongga mulutnya, dikeluarkan seluruh isi perutnya. Kalau kamu mau saya masuk ke agama kamu, semua suku-suku saya kamu habiskan ini. Sama dia dihabiskan, akhirnya masuk semua. Nah kita nggak sampai kayak gitu kan, kita ini dai ini ora terus jijiki ngono kuwi ya kan. Ya. Kita pakai bahasa itu bahasa iman, kita jelaskan Islam itu apa, jelaskan. Makanya nanti adik-adik terutama yang cowok harus berani maju ke depan, harus berani ceramah, harus berani syiar, harus berani ngomong. Yang putri juga gitu, ojo ndredeg, ojo demam panggung, maju rene salah. Kudune assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung wis waalaikumsalam. Jadi penerus kebaikan. Yang kedua, kita harus bisa jadi pelopor. Apa itu pelopor? Orang yang mengawali kebaikan. Di tempatmu nggak ada, kamu bikin. Di tempatku nggak ada TPQ nih, bikin TPQ. Ustadz enak Pak, iskowe dadi ustadz. Aku isone gur ngono iki ra masalah. Di Solo itu ada namanya WM, Pak. Apa tuh WM? Warung murah. Beberapa orang ngumpul bikin yayasan warung murah. Caranya gimana? Mereka itu kalau hari tertentu datang ke kampung yang membutuhkan, mereka bikin masakan, mereka taruh di mobil terbuka, ada nasi, ada mihun, ada oseng-oseng, ada ayam, ada lele, ada kerupuk, ada sayur, dan ada teh atau es teh. Dan semua menu itu, satu makanan ini, nasi plus lauknya, plus sayurnya, plus minumnya, hanya bayar 2.000 saja. Ya. Apa masih bisa buat kulaan? Kulaan mereka pakai donasi dari kaum muslimin. Nah kalau kalian mau coba kayak gitu bisa. Nanti usul sama pesantren, Ustaz bikin dong Sodakoh Day, tiap 3 bulan sekali. Nanti santri-santri kita lepas ke kota, 4 orang 4 orang bawa 20 nasi bungkus, bagi-bagikan ke warga. Kalau hari ini mas mbak kita makannya itu masih bisa milih. Kamu ditawari sama ibu kamu pengen makan apa nak, ya ayam, lele, bebek, urang, apa sapi. Kita masih bisa milih. Tapi ada orang-orang itu jangankan milih, mau makan aja nggak ada yang dimakan.
Maka senang banget loh kalau misalnya kamu temukan ada orang tidur di emperan, cukup dengan kardus bekas itu, kemudian tiba-tiba dibangunkan, Pak, iya Mas, maaf Pak, ini ada nasi bungkus, lauknya lele goreng sama lalapan dan sambal, dan nasi Pak sama teh hangat. Masya Allah, dia terima tuh sambil kamu didoakan, semoga cepat lulus ya sekolahnya, enteng jodohnya, hutang-hutangnya dilunasi dan husnul khotimah. Astagfirullah, ya kan? Urung-urung ditunggakan enteng jodoh segala macam. Masih lama Pak, tapi nggak apa-apa, doa diamini. Ya. Senang tuh mereka dapat kayak gitu. Nggak pernah kan kamu akan dapati mereka mbokei nasi bungkus, mbokei sego, langsung mereka mikir, sorry ya Mas, aku naik gini ora mangan Mas. Ya. Aku itu biasanya stick ya kan, harus spaghetti, sirloin, tenderloin. Ya. Coba bantu mereka. Nanti kamu lihat mata mereka berkaca-kaca itu, kita tuh bahagianya itu nggak bisa disusun dengan kata-kata itu. Kalau bisa meringankan, barang siapa yang bisa meringankan urusan kaum muslimin, maka nanti di akhirat dia akan diringankan urusan-urusannya. Mbak yang punya baju-baju bekas tuh, jubah-jubah kamu udah kekecilan, kumpulkan, kasihkan sama ibu-ibu yang mungkin Masya Allah kemana-mana pakai daster. You can see, yes I can see you, ya kan? Kasihan itu cewek-cewek pakai baju SPBU. Apa tuh SPBU? Suka pakai baju wadiknya, ya. Wah, akhirnya bajunya ketat-ketat gitu, medetek. Kita bantu saudara kita, maka jadi pelopor di rumah kamu. Bu, ibu, apa? Ini kan aku liburan Bu, terus yuk bikin warung. Warung apa? Warung makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Wah, ya remuk nunda, ya kan? Ibumu langsung komen kayak gitu. Enggak Bu, insya Allah nanti diganti sama Allah. Kita nyediakan yang bisa kita sediakan saja. Misalnya kita sediakan di rumah itu cuma 20 porsi. Ya sudah, kalau 20 porsi habis, ya sudah habis. Teman saya itu niatnya bagus banget Mas. Dia seorang peternak kelinci, hari ini kena PPKM, pandemi. Kelincinya itu banyak di Tambang itu. Kalau merawat itu untuk pakannya saja itu sehari 500.000. Dan sekarang nggak ada yang beli. Akhirnya apa? Setiap hari Jumat jam 1 siang sampai jam 3 sore seluruh menu gratis tanpa bayar. Masya Allah. Kita belum bisa kayak gitu. Ada seorang akhwat kemarin waktu saya jalan ke Jogja itu dari stasiun Tugu ke perpustakaan Abu Bakar Ali itu, ada seorang mbak-mbak menghampiri kami berdua. Kemudian mbaknya itu bilang, Pak, maaf Pak, saya itu punya azam, punya tekad kemana-mana bawa helm 2. Untuk apa? Saya punya tekad, nanti kalau saya ketemu seorang muslimah siapapun dia, saya akan tawari boncengan. Jadi saya sedekah boncengan. Masya Allah, itu saya dibonceng sama dia pakai helm dia ke perpustakaan, ya resikonya saya jadi jalan sendirian, ya. Tapi itu kan menarik. Kalian mbak-mbak kemana-mana bawa tas, isi tas kamu dengan makanan kucing. Setiap kali ketemu kucing, ya, kan enak sing kejem itu karo kucing, ya. Lagi mangan, wow, gelipet-gelipet, wahnya ditendang, terus tekan Magelang kota, ya. Kemudian, jos tenan, ya. Padahal kucing itu mau apa sih? Apa dia sampai nyakar-nyakar? Enggak kan? Gigit-gigit enggak kan? Cuma heo. Kalau kamu tahu bahasa kucing itu kan dia cuma minta dikit. Turawedo itu pelit, ngein das iwak sing kira-kira isine nggur tai, ya. Maaf kotoran, ya. No, ya kan. Sing ketok dhewe ora gelem, ya. Padahal kan Masya Allah, ya. Kita tuh mintanya sama Allah dikasih yang baik-baik, tapi ketika kita sedekah ke hewan, ngasihnya jelek-jelek. Makanya jadilah pelopor kebaikan di rumah kita, di tempat kita. Kalian yang suka bikin tulisan kayak saya, bikin buku, bikin puisi. Kita ini sekarang hidup di zaman yang kalau kita bikin puisi dikit dibilang lebay, ya. Nonton matahari ketinggian seperti ini, matahari sinarmu
menyinari seluruh bumi. Lebay biasa wae matahari kan biyen yo ngono kuwi ya kan. Wah, angel ini ya. Padahal kalian Mas, kalau laki-laki pintar bikin puisi, nanti pas rumah tangga sangat bermanfaat untuk istri. Istrimu ngambek merengut, duhai bulanku, kenapa engkau tidak bersinar pagi ini? Ya. Karena dia langsung bingung. Itu Mas bulane ya. Kalian yang pintar bikin gambar, bikin poster, bikin gambar yang bagus. Kalian yang pintar bikin masakan yang enak. Kalian yang pintar apa? Mulailah dari diri kalian. Apalagi kalau kalian nanti liburan di rumah punya kayak gini, bikin konten-konten yang bagus. Guys, aku mau bikin tutorial guys. Kemarin saya ngisi Mbak ya, di Pacitan itu saya ngisi, ada bapak-bapak nangis punya anak perempuan usia 17 tahun tidak bisa nyuci piring. Masya Allah ya. Selain tidak bisa nyuci piring, yang bersangkutan tidak bisa goreng dok ceplok. Astagfirullah. Apa aku kudu gawe tutorial goreng dok ceplok. Ambil telur dari kulkas, siapkan wajannya, pecahkan dan hitung diameternya, ya. Bikin tutorial. Kalian di sini belajar bahasa Arab, belajar Islam, bikin tutorial. Banyak loh seusia kalian tuh yang ringan banget meninggalkan sholat bro, orang sholat bro. Sombel lah, nih aku semangat gitu, orang semangat gitu. Orang sholat bro, Kowe lanang lu bro, males. Ya. Dan banyak di antara kalian, teman-teman kamu atau mungkin kamu yang kalau sholat itu jadi kayak pencuri. Apa pencuri sholat? Sholatnya cepet banget. Sholat ini disponsori oleh 4G FTE, ya kan? Dengan kecepatan 364 kbps, ya. Jadi sholat tuh liannya gue peci, gue gue helm, ya. Saking cepetnya. Yang ketiga, adik-adik sekalian, peran kalian sebagai apa? Pendobrak. Dobraklah kejemutan-kejemutan yang terjadi, kemaksiatan yang ada di situ. Weneng kampung ya Allah isine yang-yangan tok-tok. Kalau dulu saya sama teman-teman saya tuh sukanya membubarin orang pacaran malam-malam di taman gitu kan. Di atas motor standar keloro itu goyang-goyangin ngopo ya. Nah, kita sama teman-teman remaja masjid pakai motor, lampu dimatikan, keliling, ya. Sama bawa sarungnya itu ujungnya kita ikat, ya. Tapi aja mau kayak cor-coran, ya kan? Gue gebuk langsung ke otak, ya. Cuma diikat aja, ya. Nanti kalau udah mendekati tempat orang pacaran, nyalain lampunya, garuan, ya kan? Padahal nek garuan cuma kita aja remaja masjid. Ya bubar, gebuk nganggo sarung. Ono cewek tinggal yange, "Mas aku mbok tinggal piye?" Ya kan? Ya, bubarkan. Dobrak kejemutan. Mbak-mbak kalau pengen bagus, dobrak kebiasaan kalian untuk gibah. Karena cewek ketemu cewek itu mesti kebanyakan gibah. Dan gibah itu Mbak, Mas, dimulai dari kata-kata apa? Mbak, kowe ngerti pora? Ya. Itu adalah pembukaan, ya. Untuk gibah. Kalau misalnya Mbak, kowe ngerti pora? Mbok jawab ora, kowe serampung. Ya. Tapi nek kowe mau jawab, Mbak, kowe ngerti pura? Apa toh? Wah, itu langsung ya. Kalau Ustaz dari dhewe semua kacamata cendek lemu ya. Kelingan toh kowe? Heeh, ngopo dhek? Ya, mulai kita gibah ustazah kita gibah ustaz kita, dan itu dosanya sama seperti makan bangkai saudara kita sendiri. Dobrak kebiasaan itu. Dobrak kebiasaan malas-malas kamu. Jawab orang-orang yang nuduh kalian generasi Z itu generasi rebahan. Kami generasi rebahan yang bisa menyelesaikan masa depan cukup dengan rebahan. Biar ibu-ibu kita itu meh maem sego tumpangnya dadak belanja ning pasar, dadak tuku iki tuku iku.
kangelan. Kalian pengen sego tumpang, tinggal GoFood, cukup-cukup setengah ngarep omah. Sego tumpang, bayar rampung. Maka generasi rebahan itu jawab dengan tantangan. Kalian bisa dobrak, belajar bikin film, belajar bikin lagu, mares untuk pondok. Suaranya api-api itu ya. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, yang terakhir suara misteri ya. Jadi bikin karya. Yang suka bikin komik, gambar komik ya. Wah, katanya komik nggak boleh gambar wajah orang, Ustadz. Ya sudah, jangan pakai wajah, faceless. Dan sekarang lagi ngetren tuh ya. Kalian suka bikin film pendek, bikin. Ini kan bagus nih pemandangan di sekitar sini. Cuma pakai kamera HP, pakai mic kayak gini, 2 orang ngobrol. Kamu kenapa? Aku gabut sekali. Kenapa? Jadi sekarang ini Mas, Mbak, kita hidup di zaman dimana orang lebih risau dengan timbangan badan daripada timbangan amal. Ya, timbangan badannya melebar, langsung bingung. Ya Allah, aku lemu. Tidak. Tapi kalau timbangan amalnya itu nanti kelak kayak apa tuh nggak peduli. Lagi-lagi itu beda sama wanita. Kalau lagi-lagi mau gemuk mau enggak biasa saja. Makanya perempuan itu punya problem psikosomatis, suka mikir-mikir sendiri, dijawab sendiri, betul? Kalian jam 10 bar ngapal, bar acara pesantren ya. Luwe banget nih ya. Neng dapur enek sisa-sisa makanan opo ya. Langsung leb wareg turu. Perempuan neng omah jam 10 bareng garap tugas buka kulkas mangan pora yo. Kok mangan lemu rasa weh tutup jeglek. Kok bukane tapi aku luwe nek ra mangan piye? Kok rasa turu. Tapi ning mangan aku lemu tutup meneh ya. Ngono kuwi terus nganti subuh ya kan. Makanya adik-adik, jadilah pribadi-pribadi pendobrak. Kalau hari ini yang kita lawan adalah kemaksiatan, maka jadilah orang pertama yang mengajak kepada kebaikan. Kalau yang kita lawan sekarang adalah kesyirikan, maka jadi pribadi pertama yang menyerukan ketauhidan. Ingat Nabi Ibrahim itu kenapa? Sampai diusir bapaknya dari rumah gara-gara dakwah tauhid. Bapaknya itu pembuat patung. Ibrahim, kalau kamu nggak mau lagi kayak gini, masih mendakwai aku terus, ngajak kepada Tuhan yang satu, sudah, kamu nggak usah jadi anakku. Pergi kamu dari sini. Kita belum pernah kayak gitu kan, dakwai bapak kita, gue pak, aku dakwai aku terus, lemari kayak bukan, enten apa pak? Nomor loro, laci nomor loro, bukan, kakak nih pak, coretan jenengmu saka kakakku. Buana sih ya kan? Kita nggak pernah kayak gitu, ya. Dan dakwah kita itu masih dakwah yang sifatnya cuma pelan-pelan. Ibu kita mungkin belum pakai jilbab yang sebenarnya, jilbabnya itu masih kecil, ya. Adik kita mungkin jilbabnya itu masih jilbab modis. Ya. Tarik kainnya, ya. Lilitkan ke kepala Anda, ya. Sampai leher, ya. Tarik dua-duanya. Rasido soleha tapi almarhumah ya. Kita palingan dakwanya sama bule kita. Bule, kalau di rumah itu pakai jilbab yang bagus bule, jangan pakai pakaian kayak gitu. Sama adik kita, pokoknya rasa pacaran sama kakak kita, Mbak. Mbok jangan pacaran, wis kowe ora mudeng jek cilik ngandani wong tuwa ora ngerti. Aku wis tuwa nek ora pacaran aku le bojo saka ngendi? Malah kowe sengeni ya. Makanya adik-adik dobrak ya. Maka mentalitas kita harus kuat karena dakwah di masyarakat itu pasti menghadapi banyak tantangan. Mas, kowe dhewe ndakwai kanca ndakwai pacarku to, Mas. Saiki dhewe njaluk pisah kae lho, jomblo kae lho, kesepian. Resikone ngono ki, Mas.
tanggung jawab kowe. Kita dimarah-marahin. Mending dia kesepian tapi dalam lindungan Allah daripada dia bersamamu tapi di pinggir jurang neraka. Aku Tuhan ini ngomong. Maka nanti kita dobrak, ya. Jadilah dirimu tuh contoh-contoh. Ora tahu pacaran, ujug-ujug nikahan. Ya. Maka kayak sahabat dulu kalau lihat akhwat yang menarik hati langsung cari tahu rumahnya. Macam malah digoleki Facebooke, ya. Goleki Instagramnya, assalamualaikum ukhtea, ya. Waalaikumsalam, ya. Kamu nak Luqmanul Hakim, ya. Leh nal enggak, ya. Ngomongannya singkat-singkat. Leh, ya. Gingaps, lagi ngapa? Gingaps. Lagi maem apa? Tahu apa? Tahu bacem. Ih, manis banget. Iya, kayak kamu. Sing kono seneng biar langsung ngamplok ibu, ranggul bu, aku manis. Oh, kayak tahu bacem, ya. Makanya adik-adik, udah dobrak aja tuh kebiasaan. Kalau misalnya keluarga besar kamu tuh biasanya nek ra pacaran niku ora oleh bojo dan lain sebagainya. Udah, saya beda, Pak. Saya beda, Om. Wih, kowe wis SMA ora pacaran tuh, Bro. Oh, beda, Om. Saya tuh bukan tipe pacaran. Saya tuh tipenya sukanya menghalalkan. Wih. Kayak seorang Salman Al-Farisi tuh, kamu tahu nggak? Salman Al-Farisi ketemu seorang muslimah di jalan, kemudian diikuti sampai rumahnya ketemu, dia ngajak saudaranya, temennya itu, ya. Abu Darda, ya temennya aku, kemana? Ke rumah seorang gadis, aku tadi ketemu di pinggir jalan, aku cari tahu rumahnya dan aku tertarik untuk menjadikan dia sebagai istri. Tolong lamarkan dia, Abu Darda, karena bahasa Arabmu lebih bagus daripada bahasa Arabku. Salman tuh dari Persia. Akhirnya datang Abu Darda sebagai tukang ngomongnya. Assalamualaikum Bapak, saya Abu Darda, dan ini sahabat saya Salman. Kedatangan kami kemari ingin melamar anak Bapak sebagai istri Salman. Dari balik tabir seperti ini ada suara seorang perempuan. Perempuannya menjawab, Mas Abu Darda, kalau yang melamar aku temenmu Salman, aku nggak mau. Tapi kalau yang melamar aku adalah kamu, aku mau. Be Mas, rasane piye Mas? Kowe ngejak kancamu nglamar sing ditampa kancamu. Langsung nek kowe mesti ale. Ayo Bro, metu Bro, padu wae rampung Bro. Tapi jawaban Salman apa? Jawaban Salman Al-Farisi, baiklah Mbak, baiklah Pak. Karena lamaran saya ditolak dan yang diterima teman saya Abu Darda, saya tadi berangkat ke sini sudah membawa sekantong emas. Rencananya buat mas kawin menikahi dia. Tapi karena dia milih kamu Abu Darda, silahkan emas ini aku berikan ke kamu. Jadikan ini sebagai maharmu dan aku siap menjadi saksi pernikahan kalian berdua. So sweet, ya kan? Dulu sahabat itu bisa sekeren itu, ya. Makanya nggak ada istilah tanpa kamu aku mati. Kamu adalah segala-galanya bagiku. Kamu adalah jawaban dari doa-doaku. Ya, pret, ya. Jangan terlalu percaya dengan hal kayak gitu. Ada tuh cewek kemarin nikah, masuk ke rumah suaminya, dikontrakin satu rumah, ternyata masuk berdua, nggak ada apa-apa. Lemari randuwe, dipan randuwe, wediange randuwe, ya. Akhirnya sing wedok ngomong karo sing lanang, ya Allah Mas, omahmu kosong melompong randuwe opo-opo. Dek, opo kowe ra kelingan? Opo Mas? Biyen pas aku pacaran karo kowe aku ngomong opo? Opo? Hanya engkaulah yang aku miliki di dunia ini, ya kan? Aku nanti opo-opo Dek, ya.
duwe kukurku ya. Dobrak kebiasaan lama, dobrak kebiasaan menunda-nunda ya, sing gaene nunda-nunda ngumbah-umbah klambi itu ya. Diingi kursa ember, tunda rong ember, tunda telung ember, akhirnya umbah-umbah jamak takhir kosor ya. Sit lebok ketok, sit lebok ketok ya. Jangan tunda-tunda. Kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikan. Fa idza faraqta fansab. Kalau sudah selesai dalam satu urusan, segera pindah ke urusan yang lain. Ini penting. Adik-adik sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian, sekarang ini peran yang kalian mainkan bukan mencari uang. Peran yang kalian mainkan bukan melindungi seseorang. Peran yang kalian mikirkan bukan mikir keluarga, tapi peran yang kalian mainkan apa? Belajar seserius-seriusnya, sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya. Dan tidak ada tuntutan bagi kamu agar rapotmu bagus semua, itu tidak. Karena apa? Karena we are born uniquely. Kita itu dilahirkan dalam kondisi unik. Ono sing matematikane api, tapi olahraga ora iso ya. Matematika 10 kabeh, Bro. Nendang bal sikile langsung loro ya. Tapi ono sing olahragane api, lempar lembing waduh banget. Wing. Tapi nggak bisa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Jawa. Excuse me, I would like to say something. I come to here, ya kan? In order to speak to you, ya repot. Tapi ada yang bahasa Inggrisnya itu casis cus keren ya, tapi ternyata bahasa Arabnya jelek. Ya. Memang kita itu lahir dengan spesial. Maka jangan paksa kita untuk bagus semuanya. Ya mungkin ada di sini yang pinter ngomong di depan tapi nggak bisa nukang, kerja bakti bisa nih, pasang kalender ning masjid maku tok temboknya pecah separuh ya kan. Ya kan, wih bapak gile masang spanduk masang kalendernya pak ya, masang kalender nanti jebol tembokku ya. Tapi ada yang pinter nukang tapi ternyata dia untuk diskusi susah mikirnya. Wis paham durungi mas, wis paham durungi mas. Pahammu kapan, ya kan? Orang itu lahirnya unik. Ada teman kamu pintar masak apa saja bisa. Tapi ada yang nggak bisa masak. Nikah itu, teko ibu bojone, dek, engko sarapan opo soto, engko awan ayam bawang, engko sore kari. Tapi maaf ya mas, itu nanti semua dalam bentuk mie instan, ya kan? Ya wis, berarti memang rezekinya awake dhewe oleh bojo kaya ngono kuwi ya. Nggodhog banyune kosong kok ya kan? Ya, piye meneh gitu. Maka dari itu adik-adik sekalian, 3 peran ini tadi penerus ya. Kemudian pelopor, kemudian pendobrak itu harus kalian mainkan. Cara mainkannya gimana? Harus pakai ilmu ya. Harus berilmu dan beramal sholih ya. Demikian mungkin materi saya pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan, mumpung saya ada di sini, kalian boleh nanya sesuai tema boleh, di luar tema juga boleh. Kalau yang perempuan misalnya nggak berani ngomong langsung, boleh pakai kertas, nggak usah dikasih nama juga nggak apa-apa. Yang cowok saya harapkan bisa langsung ngomong ya, nggak usah pakai kertas-kertasan ya, karena kita sama-sama laki-laki harus berani. Monggo ada pertanyaan dari yang putra, silahkan.